warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat, Pak. Sehat semua ya. Jadi hari ini kita kembali lagi di ruangan kelas ini untuk memulai pembelajaran kita. Jadi sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Doa tolong dipimpin dengan keluar kelas. Baik, agar pembelajaran kita pada hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa mulai. Selesai. Ya, oke. Setelah itu, sebelum saya melakukan absensi, tolong meja dan tempat duduknya dirapikan. Duduknya juga harus rapi, jangan mencong ini. Coba pelan-pelan. Ya, Pak. Udah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah selesai, saya absen dulu. Yang pertama, Fadil, Fadilah, Husna, Fajar, Farhan, Hadir, Pak. Helza, Lisna, Muhammad Rifki, Rio, Soleh. Soleh 2 minggu nggak masuk, Pak. Oh, 2 minggu nggak masuk. Kemana dia? Katanya balik ke kampung. Oh, balik ke kampung. Terakhir, Yahya. Yang mana ya? Izin Pak ke toilet. Oh, izin. Oh, ya. Nah, udah. Sudah saya absen. 2 orang tidak hadir. 1 orang yang nggak hadir ya. Ya, Pak. Si Yahya masih di luar ya. Ya, Pak. Apa namanya? Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang instalasi sistem operasi. Jadi apa sih kegunaan kita mempelajari instalasi sistem operasi? Jadi ketika kalian nanti sudah mengerti tentang instalasi sistem operasi, kalian bisa gunakan di masyarakat. Contohnya apa? Misalnya ada teman kalian yang mengalami gangguan ketika menggunakan komputer atau laptop atau sistem operasi yang rusak. Jadi kalian bisa menggunakan keahlian kalian yang sudah kalian pelajari di sekolah untuk diimplementasikan di masyarakat. Jadi ketika nanti kalian belajar harus benar-benar mempelajari tentang instalasi sistem operasi. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran sistem operasi, kita akan sedikit mengulang pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang BIOS dan tentang BIOS dan bagaimana cara setting BIOS. Karena sebelum melakukan instalasi komputer, kita harus menyeting BIOS-nya dahulu. Nah, coba siapa yang masih ingat tentang pembelajaran BIOS kemarin? Coba catatannya dibuka. Apa anak? BIOS itu berfungsi. BIOS adalah fungsi yang dikenal dengan istilah POS atau Power on Cell Test, yaitu perintah untuk menginisiasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA card, keyboard, dan mouse, hard disk drive, optical, atau CD atau DVD drive, dan hardware lainnya pada saat komputer mulai booting. Pak. Setelah itu di situ juga ada cara settingnya. Ada yang tahu nggak cara settingnya gimana caranya? Saya lupa, Pak. Lupa, coba. Coba lagi. Lakukan setting BIOS. Peraturan atau setting BIOS dapat dilakukan pada saat proses booting. Pertama kali menyalakan komputer. Setiap komputer atau laptop memiliki cara setting masing-masing untuk masuk ke dalam BIOS-nya. Yang paling umum adalah menekan tombol Del atau F1, F2, atau F9 tergantung dari merek komputer atau laptop yang digunakan. Nah, itu ya. Jadi tadi udah disebutkan apa itu BIOS. Jadi BIOS itu adalah basis apa? Penyangannya BIOS? Basis input system. Jadi sebelum kita masuk ke instalasi, kita mempelajari BIOS. Dan cara masuk ke BIOS itu ada bermacam-macam cara yang tadi disebutkan oleh teman kita. Di situ
menurut si produk komputernya sendiri. Jadi di situ bisa tekan tombol F2, F10 atau Del. Menurut si merek komputer tersebut atau merek BIOSnya. Nah, setelah itu kita akan memasuki materi sekarang. Materi sekarang yang kita pelajari yang tadi saya sebutkan itulah instalasi sistem operasi komputer. Nah, jadi di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Jadi kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari nanti itu ada yang kompetensi 3.5 menerapkan instalasi sistem operasi. 4.5 nanti kita setelah menerapkan atau setelah mempelajari nanti kita akan menginstal sistem operasi. Oke. Setelah itu, nah tujuan pembelajaran kita. Di sini ada tujuan pembelajaran kita. Apa sih? Untuk apa sih kita belajar? Nah, yang pertama di sini peserta didik dapat menjelaskan prinsip dasar sistem operasi dengan benar dan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi dengan benar dan penuh rasa ingin tahu. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perintah dasar sistem operasi dengan benar dan penuh rasa ingin tahu. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi proprietary dan open source berbasis GUI dengan teliti, percaya diri dan bertanggung jawab. Setelah itu peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi berbasis proprietary dan open source berbasis CLI atau command line dengan teliti, percaya diri dan tanggung jawab. Oke. Nah, jadi kita masuk ke materi kita. Di sini ada konsep sistem operasi. Jadi sistem operasi itu ada konsepnya. Jadi si sistem operasi itu adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi sistem. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Dengan adanya sistem operasi, pengguna komputer dapat menjalankan perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Nah, jadi di sini konsep sistem operasi. Jadi si sistem operasi ini kan menghubung antara hardware, software dan si pengguna komputer. Nah, jadi tanpa adanya sistem operasi, walaupun komputer sudah dirakit yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, perakitan komputer itu tidak akan bisa digunakan karena dia tidak ada yang namanya sistem operasi. Oke, lanjut lagi. Setelah itu ada prinsip kerja sistem operasi. Nah, bisa dilihat nggak gambarnya yang di proyektor? Ini sudah saya zoom. Nah, jadi dalam struktur sistem komponen jadi ini yang gambar bagian yang di sebelah kanan kalian adalah lapisan tingkatan pada sistem komputer. Jadi tingkatan yang kita pelajari itu adalah operating system, ada tingkatan kedua. Yang pertama itu ada komputer hardware yang kita pelajari di KD sebelumnya. Dalam struktur sistem komputer, sistem operasi merupakan lapisan kedua. Jadi yang kita bisa lihat di bagian kita tadi, jadi lapisan si sistem operasi itu ada lapisan kedua setelah hardware komputer yang diletakkan pada media penyimpanan atau hard disk. Jadi si sistem operasi itu nanti dia terletak di hard disk. Kita sudah belajar kan bentuk hard disk itu apa fungsinya? Ya, jadi nanti si sistem operasi itu kita simpan di hard disk di dalam komputer. Sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi akan mengolah semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan mengakses perangkat keras, mengelola proses seperti menjadwal proses dan mengelola
aplikasi. Nah, itu dia prinsip kerja sistem operasi. Jadi sistem operasi itu berfungsi penjadwalan proses, pengolahan aplikasi, dan pengakses perangkat keras. Dan sistem operasi itu nanti diletakkan di dalam hard disk karena bentuknya dia aplikasi. Nah, next. Nah, jadi di dalam bisa kita lihat gambarnya. Di situ ada hardware, ada setelah itu ada kernel dan ada software. Jadi di dalamnya sistem operasi itu dikenal dengan yang namanya kernel. Kernel adalah sebuah perangkat lunak yang membuat komunikasi atau mediator antara aplikasi komputer dan perangkat keras yang menyediakan pelayanan sistem seperti pengaturan memori untuk proses yang sedang berjalan, pengaturan file, input output terhadap suatu device, dan lain sebagainya. Intinya adalah kernel merupakan suatu penghubung antara software dan hardware. Nah, jadi di dalam sistem operasi itu ada yang dikenal dengannya kernel. Jadi kernel itu berfungsi untuk mengatur file, input output. Jadi intinya dia suatu aplikasi penghubung antara si software dan hardware. Jadi si kernel inilah yang menjadi mediasinya atau mediatornya atau penghubung. Seperti kita misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita misalnya melakukan kesalahan, ada nggak mediator? Misalnya si A dan si B mau minta maaf, itu ada orang ketiga untuk bisa bertemu dan bisa berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan komputer. Jadi si hardware dan si software itu ada mediatornya juga yang dikenal dengan kernel. Jadi mereka bisa berhubungan baik setelah mereka berkenalan atau setelah mereka tahu satu sama lain. Tidak jauh beda dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita tidak kenal maka kita tidak tahu bagaimana dia. Dan selanjutnya kita masuk ke fungsi sistem operasi. Jadi di sini selain tadi ada kernel juga fungsi sistem operasi. Siapa bisa menyebutkan fungsi sistem operasi? Coba saya panggilkan Rio. Fungsi sistem operasi itu apa, Rio? Ini Pak, untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya. Untuk Menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya. menghubung komponen satu dan komponen yang lainnya. Mungkin yang disebutkan oleh Rizky itu komponen satu dan komponen yang lainnya seperti komponen hardware dan komponen software yang ada di kernel tadi yang saya jelaskan. Jadi fungsi sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Jadi yang disebutkan Rizky itu sudah benar. Mungkin dia tidak antara komponen lain, antara komponen satu dan komponen yang lainnya. Dan sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara. Jadi sistem operasi itu adalah yang memerintah kinerja dari komputer. Di sini disebutkan ibaratnya pemerintah dalam suatu negara. Jadi fungsi pemerintah itu apa? Untuk memerintah bawahannya untuk bekerja sesuai dengan aturan. Jadi begitu juga dengan si sistem operasi. Jadi ibaratnya sistem operasi yang mengendalikan semua peripheral, semua komponen yang ada di dalam komputer, mau hardware ataupun software. Itulah fungsi sistem komputer. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya sampai sini? Tidak. Nah, kalau tidak berarti kita lanjutkan lagi. Di sini ada jenis-jenis sistem operasi. Nah, jadi selain fungsinya tadi, sistem operasi itu ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis sistem operasi itu yang pertama di sini
sistem operasi berbasis GUI. Nah, sistem berbasis GUI atau Graphic User Interface adalah jenis sistem operasi yang menggunakan GUI sebagai interface dengan penggunaan pengertian dari GUI adalah Graphic User Interface. Jadi GUI itu adalah sistem operasi yang digunakan menggunakan interface. Kita pernah nggak? Kalian pernah nggak menggunakan sistem operasi? Di laptop komputer kalian ada sistem operasi atau tidak? Ada. Pakai sistem operasi apa nak? Windows 10. Windows 10. Ada nggak selain dari Windows 10? Windows berapa? Dia pakai Apple dia Pak. Oh, pakai Apple lah. Berarti kalau pakai Apple ya pakai apa? Pakai Macintosh. Nah, di sini di layar bisa kita lihat ada beberapa gambar dari sistem operasi berbasis GUI. Itu yang pertama itu, yang paling ujung sana itu apa? Windows Pak, kayak saya. Windows berapa? Windows 10 Pak. Windows 10. Setelah itu yang di bawah tadi, yang di bawah sebelah kanan ini Apple. Apple. Siapa tadi yang pakai Apple? Saya Pak. Ya, hebat berarti. Dan yang terakhir di sudut sebelah kanan kalian, Linux Pak. Windows Pak. Linux. Jadi di sini ada beberapa sistem operasi. Jadi sistem operasi ini berbeda dari perusahaan pembuatnya, berbeda dari segi penggunaannya, berbeda lagi dari segi tampilannya. Yang pertama kita bahas ada Windows 10 seperti dipakai oleh Soleh. Ya Soleh, Windows 10 tadi kamu pakai ya. Nah, jadi Windows 10 itu keluaran dari si Microsoft. Setelah itu tadi ada yang Lisna. Mana Lisna? Lisna pakai Apple, pakai Mac. Jadi tampilannya seperti ini. Setelah itu ada yang namanya open source. Yang satu lagi. Jadi yang open source ini ada Linux. Siapa yang pakai Linux? Ada yang pernah pakai Linux atau tidak? Belum Pak. Belum. Nah, nanti kita pelajari cara memakai Linux. Nah, jadi di Indonesia kebanyakan orang menggunakan Windows 7, Windows 10 atau Windows 8. Karena sekarang yang paling terbaru itu ada di Windows 10. Jadi mungkin orang banyak berimigrasi dari Windows 7 atau Windows 8 ke Windows 10. Pak, apa sih beda dengan si Macintosh atau Apple? Nah, Macintosh atau Apple itu dia produknya produk premium. Maksud produk premium apa? Jadi ketika kita menggunakan laptop Apple, itu dia sudah terintegrasi dengan sistem operasinya sendiri, yaitu Macintosh. Macintosh itu juga ada tipe-tipenya seperti Leopard, Snow Leopard, dan lain-lainnya. Snow White, dan masih banyak lagi aplikasi yang lain, si versi dari Macintosh. Setelah itu ada Linux. Nah, di sini Linuxnya Debian. Debian itu juga sama. Debian open source. Apa sih sistem operasi open source itu? Jadi sistem operasi open source itu adalah sistem operasi yang bisa dikembangkan sendiri. Misalnya Soleh ini masuk ke jurusan RPL nanti setelah dari TKI. Dia pinter di dalam mengcoding. Dia tahu yang namanya kernelnya si Linux. Dia bisa buat Linux sendiri nanti dengan versi dia. Mungkin namanya bukan Debian lagi, tapi Linux Soleh mungkin nanti. Nah, kalau si Soleh bisa mempelajari tentang coding atau si kernelnya si Debian. Nah, sampai ke jenis-jenis sistem operasi ada yang bertanyakan? Ya Pak. Nah, Tanya Pak. apa Soleh? Laptop saya kan Asus Pak, boleh saya pakai Apple Pak? Untuk laptop kita Asus, boleh nggak kita pakai Apple? Kalau kita jawab tidak. Kenapa tidak? Karena si laptop kita bukannya dari si Apple, tapi laptop kita adalah laptop Asus. Laptop Asus itu dia laptopnya yang dari sananya dikeluarkan. Ada yang berbasis DOS, ada yang berbasis bersistem operasi yang sudah diberikan atau yang sudah terintegrasi. Biasanya Asus bekerja sama dengan Microsoft.
Jadi kalau Microsoft menggunakan apa? Otomatis Windows. Nah, tadi juga Rasid bertanya, bisa nggak kita install? Nah, itu pertanyaannya bagus. Bisa, tapi dia tidak bisa permanen seperti si Windows. Kita harus menggunakan yang namanya lagi aplikasi pembantu, yang namanya VirtualBox. Nah, jadi kita bisa download si sistem operasi Mac tadi. Jadi kita virtualkan di laptop kita, seakan-akan kita menggunakan sistem operasi Apple. Paham nggak? Jadi bisa, tapi dia tidak real, cuma virtual. Selain itu juga kalau misalnya si Soleh tadi mau menggunakan sistem operasi lain juga bisa, seperti apa namanya, Linux. Nah, nanti kita lanjutkan bagaimana caranya. Cara instalasi itu, cara instalasi ada beberapa cara. Udah, gimana Soleh? Paham? Paham. Udah, ada yang tanya lagi? Gak ada. Gak ada, kita lanjut. Nah, ini sistem berbasis CLI atau Command Line Interface. Jadi dia tampilannya seperti ini. Aneh nggak tampilannya? Aneh Pak. Aneh. Sama nggak dengan tampilan Windows 7 atau Windows 10? Beda. Karena di sini tulis itu Command Line Interface sebagai interface dengan menggunakan penggunaannya. Jadi CLI itu adalah sistem operasi yang menggunakan teks. Tapi semacam command prompt juga ada Pak. Ya, hampir sama seperti command prompt yang ada di Windows kita. Ketika kita klik si Windows R, itu akan bertampil halaman command prompt. Nah, jadi seperti ini. Ini ada beberapa command prompt. Yang di atas itu ada DOS, yang di bawah ini adanya punya si Debian, dan di sebelah sini itu punya si Linux. Jadi Debian dan Linux itu berbeda. Jadi beginilah tampilannya. Pak, kenapa tampilan OS-nya seperti itu, Pak? Kan itu kan membuat kita pusing dan jenuh. Gak bagus kan? Iya Pak. Karena biasanya ini diperuntukkan untuk orang bekerja di jaringan. Makanya dia dibuatnya seperti ini. Jadi dia orang jaringan yang sudah expert, atau tentunya dia adalah expert di dalam jaringan. Kalau ada yang masuk di kajian nanti, itu nanti ada kita belajar tentang jaringan, di mana bagian jaringan yang menggunakan Linux, Debian atau Windows server tampilan seperti ini, itu semuanya dikonfigurasi menggunakan teks. Supaya apa? Supaya jangan ada kesalahan. Jadi si spesialis apa namanya? Jadi si yang berkecimpung di bidang jaringan tersebut waktu mengkonfigurasi itu benar-benar. Jadi dia tahu ini IP 192.168 kemana, IP ini kemana, ini dia ngeblok apa. Jadi dia lebih paham. Jadi dia tidak perlu lagi menggunakan yang namanya button atau tombol-tombol untuk mengkonfigurasi. Dia tinggal mengetik. Nah, selain itu siapa juga yang menggunakan ini? Kalau misalnya ada hacker juga berkecimpung di bidang seperti ini, mereka lebih ke CLI atau Command Line Interface. Sampai di sini Command Line Interface, ada yang bertanya? Kita lanjut. Berarti di situ nggak bisa ngetik-ngetik itu ya Pak? Ngetik-ngetik gimana maksudnya? Maksudnya ngetik surat itu Pak nggak bisa. Ngetik surat. Nah, jadi si CLI ini ketika kita mau mengetik surat, di situ juga dia akan memfasilitasi untuk seperti Microsoft Word yang ada di Windows. Iya Pak. Dia memfasilitasi juga dengan aplikasi dia sendiri. Jadi untuk memanggilnya kita harus mengetik. Jadi untuk itu nanti selanjutnya kita mempelajari gimana sih cara mengcopy, cara memanggil aplikasi untuk dibuka. Jadi dia bisa menginstal aplikasi, tapi tidak seperti kita install aplikasi di komputer biasanya. Tinggal kita klik next, habis itu aplikasinya jadi. Tapi kalau ini kita harus menulis satu persatu, baik per baik, supaya aplikasinya bisa terlintas. Nah, itulah sistem operasi berbasis CLI atau CLI. Baik Pak. Jadi sistem operasi itu ada
Dua. Dua. Yang pertama berbasis apa? GUI Pak. GUI. Yang kedua berbasis CLI. CLI. Oke. Setelah itu metode instalasi sistem operasi masuk. Jadi tadi ada beberapa cara untuk menginstal sistem operasi. Yang pertama instalasi sistem operasi metode clean install. Jadi metode instalasi clean install ini adalah metode menginstal aplikasi dari awal hingga selesai. Nah, jadi si komputer itu benar-benar tidak ada sistem operasi. Itu namanya metode sistem operasi clean install. Setelah itu ada instalasi sistem operasi metode upgrade. Nah, sistem operasi berbasis metode upgrade. Jadi sistem operasi metode upgrade ini dia menggunakan komputer yang sudah ada, kita harus upgrade. Setelah itu ada instalasi sistem operasi metode multi booting. Nah, ini yang Soleh tanya tadi. Pak, bisa apa enggak kita install Windows kita install apa namanya? Apple, Pak. Apple di Asus. Di Asus. Nah, mungkin kalau Apple nggak bisa, tapi kalau pakai Linux bisa kita install ya. Dia ya, apa namanya? Di laptop Asus kamu. Kita gabung jadi dua sistem operasinya. Itu namanya instalasi sistem operasi metode multi booting. Jadi ada dua biji bootingnya. Jadi nanti ketika kita hidupkan, dia akan milih mau milih Windows 7, Windows 10 atau si Linux. Nah, itu bisa kalau Linux. Karena Linux open source. Nah, setelah itu yang terakhir ada instalasi sistem operasi metode virtualisasi. Nah, ini saya bilang juga tadi menggunakan yang nama aplikasi apa tadi? VirtualBox. Udah? Sampai di sini penjelasan saya tentang instalasi. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya atau sudah paham, nah, hari ini kita mau mencoba instalasi Windows 10. Jadi di komputer kalian sudah saya install yang namanya VirtualBox. Coba dilihat di desktopnya ada nggak? VirtualBox. Oke, ada. Dan bulat ini Pak ya? Hah? Yang bulat ini Pak. Ya, yang warna apa itu? Warna biru ya? Warna biru itu. Nah, ya. Jadi setelah itu stop dulu. VirtualBox-nya dibuka. Di situ juga saya ada menyimpan si OS Windows 10 di D-nya. Coba dilihat ada nggak? Ada Pak. Ada. Oke. Nah, jadi setelah itu saya bagikan LKPD dulu sambil menginstal. Saya bagikan LKPD. Kalian bisa lihat LKPD-nya sambil menginstal. Nanti di situ ada yang harus diisi, langkah-langkahnya apa yang kalian lakukan. Ini LKPD-nya saya bagikan. Tolong ketua kelas, LKPD-nya dibagikan untuk temannya. Kelompoknya seperti kemarin ya. Satu kelompok 3 orang. Dan dibagikan LKPD-nya dapat semua. Dah. Jadi selagi VirtualBox-nya udah dibuka semua, udah? Udah Pak. Udah. Nah, kalau udah, lihat ini cara instalasinya seperti ini di video ini. Nah, jadi ini awalnya seperti ini terinstalasi. Tampilan awalnya sudah masuk seperti ini semua, udah? Sudah Pak. Udah. Nah, saya lihat. Oke, lihat. Di sana udah, di sana. Nanti dituliskan. Udah? Udah semua berarti? Sudah Pak. Yang di sana udah? Udah ya? Nah, jadi ini tampilan pertamanya. Nah, diikuti lagi terus.
bagian dimana kita harus membagikan yang namanya partisi. Jadi kemarin kan sudah belajar di hard disk. Jadi hard disk itu bisa dipartisi. Nah, jadi kita di sini kita bagikan partisi. Kita buat satu partisi saja ya. Nah, next. Nah, ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Udah? Apa? Udah. Next. Nah, ini kita bagi custom. Sudah dibagi customnya? Sudah Pak. Sudah. Nanti kita bikin custom ya Pak. Ya, Nah, ini partisinya sudah seperti ini kan? Sudah Pak. Nah, sudah seperti ini berarti kita pilih yang di tengah. Nah, udah. Setelah itu ini kita okekan tampilan seperti ini Kak. Oke, sudah Pak. Nah, oke. Sudah, kalau sudah berarti ini berarti kita nunggu loadingnya di sini. Di sini memang agak lama. Saya kasih tahu Pak. Signal ya. Iya Pak. Udah kan? Bisa semua? Sudah Pak. Nah, ini adalah tampilan dari Windows 10 ketika setelah restart. Tadi virtualnya ada restart Kak, virtual boxnya. Ada Pak. Ada, oke. Nah, ini kita nextkan saja. Udah. Setelah itu, oke. Berarti udah sampai di sini. Udah tampilan seperti ini atau belum? Sudah Pak. Sudah, berarti kalian install Windows 10-nya berhasil. Nah, alhamdulillah berarti kita sudah menyelesaikan gimana cara install Windows 10. Jadi di situ ada LKPD-nya, tolong diisi. Udah diisi tadi? Udah Pak. Ada langkah-langkah cara pengisiannya juga ada semuanya. Nah, udah kalau sudah siap semuanya, sebelum LKPD-nya dikumpul, tadi Bapak ada kirim link untuk soal evaluasi di grup WA kalian. Coba dibuka di grup WA-nya. Ada masuk nggak? Ada nih Pak. Nah, coba tolong dijawab semuanya. Di situ ada 5 soal pilihan ganda tentang sistem operasi. Oke? Oke Udah Pak. dijawab. Di situ waktunya cuma saya kasih Udah Pak. 5 menit, 10 menit. Nah, udah. Nah, ini sudah masuk nih. Satu orang, Soleh. Bagus jawabannya. Hampir benar semua. Setelah itu Lisna juga sudah. Rizky juga. Yahya juga sudah. Ya, sudah semua berarti. Nah, kalau sudah, coba duduk di tempatnya lagi. Kalau sudah siap, udah jangan ingatkan saya sudah masuk. Jadi di sini kita belajar tentang sistem operasi. Coba Soleh, apa itu sih sistem operasi? Coba kesimpulannya apa Soleh pembelajaran hari ini? Coba lihat dulu buku saya bentar. Apa tadi? Ya Soleh, ada yang bisa jawab nggak? Selain Soleh, coba. Di buku saya tadi Pak. Jadi sistem operasi itu apa Soleh? Saya Pak. Nah, apa Bu? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak sebagai unit untuk program komputer. Ya, jadi itu jawabannya. Jadi Saya ingat sistem operasi itu sebagai pemerintah Pak ya. sebagai Pemerintah. pemerintah atau sebagai pengatur
semua komponen yang ada di dalam komputer. Nah, itu dia si sistem operasi. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya sistem operasi adalah Pemerintah mengontrol. aplikasi yang memerintah atau mengontrol hardware, software, dan kita sendiri sebagai pengguna untuk menggunakan si komputer. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini atau menyudahi pembelajaran hari ini, coba LKPD-nya tolong dikumpulkan kembali. Setelah itu kursi dan mejanya dirapikan. Udah, LKPD-nya semuanya ini udah semua? Udah, Pak. Nah, setelah itu coba kursi meja sudah rapi semuanya. Nah, jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, coba ketua kelas tolong berdoa. Baik, karena pembelajaran kita setelah selesai, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Jadi untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang instalasi Linux, karena hari ini kita sudah mempelajari tentang instalasi Windows. Windows berapa tadi? Windows 10, Pak. Windows 10. Dan saya lihat nilainya sudah saya rekap semua, dan ternyata kalian tidak ada yang remedial hari ini. Yang paling rendah nilainya cuma 80. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.